Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhtar Radiat Muhdipta dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Semarang dengan NIM 3 digit terakhir 019. Di sini saya akan menjelaskan tentang Free RTOS Advanced dan Sistem Embedded Multitasking. RTOS lanjutan sinkronisasi task, manajemen memori, dan komunikasi antar mikrokontroler. Nah, di sini pertama ada pengenalan Free RTOS Advanced. Free RTOS Advanced adalah pengembangan Free RTOS dasar dengan fitur sinkronisasi lanjutan, manajemen memori yang lebih ketat, dan mekanisme komunikasi antar task yang lebih efisien untuk sistem real-time deterministik. Sistem deterministik adalah respon waktu terjamin dan dapat diprediksi. Efisiensi CPU dan RAM, footprint minimal, ideal untuk mikrokontroler terbatas. Terus ada penerapan industri. Biasanya itu penerapan industri ada ISP32, STM32, dan platform embedded industri lainnya. Nah, ini seperti ini strukturnya. Terus event group dan software timer. Pertama yaitu event group. Nah, di sini tuh habis event group ada tasknya menunggu. Terus ada software timer dan daemon timer. Alur sinkronisasi menggunakan event group dan software timer dalam Free RTOS Advanced. Event group mensinkroni beberapa task menggunakan bit flag. Satu event group dapat menunggu hingga 24 bit secara bersamaan. Idealnya untuk koordinasi kompleks antar task. Terus software timer menjalankan fungsi callback secara periodik non-blocking melalui timer daemon task, mendukung one shot dan auto reload dengan control remote. Terus sinkronisasi task notification dan semaphore. Task notification adalah komunikasi ultra ringan langsung ke TCP task tanpa objek kernel, ideal untuk pipeline data antar task dengan overhead minimal. Binary semaphore yaitu sinkronisasi satu ke satu antara ISR dan task, memberikan sinyal bahwa event telah terjadi tanpa membawa data. Terus ada counting semaphore yaitu menghitung jumlah event yang terjadi, cocok untuk buffering data dari ISR ke task pemproses. Terus ISR to task signaling. API form dalam kurung ISR adalah amat digunakan di konteks interrupt untuk membangun task secara langsung. Terus mutex dan priority inheritance. Syarat resource protection adalah mutex memastikan hanya satu task yang mengakses resource bersama I2C, SPI, bus pada satu waktu, mencegah konflik data. Priority inheritance adalah mekanisme otomatis yang mengatasi priority inversion. Task berprioritas rendah yang memegang mutex sementara diwarisi prioritas task tinggi yang menunggu. Nah, ada studi kasusnya tuh. Pada bus I2C bersama, mutex mencegah tabrakan akses antara task sensor dan task display. Nah, ini memori manajemen dan static allocation. Kayak ini contohnya HEP1 yaitu ada alokasi sederhana tanpa free. Terus ada HIP2 yaitu base fit dengan free resiko fragmentasi. Terus ada HIP3 malloc dalam kurung atau free dalam kurung wrapper around malloc atau free. HEP4 adalah coalescing action free block
kayak gini. Itu ada HEP5, yaitu multi memory region paling fleksibel. Nah, nih HEP1 sampai HEP5 adalah FreeRTL menyediakan 5 skema alokasi memori. HIP4 yaitu coalescing dan HEP5 ada multi-region paling umum digunakan sistem produksi. Nah, ini ada static allocation, mengalokasikan semua objek RTOS, task queue, semapur saat kompilasi, menghilangkan fragmentasi dan ketidakpastian runtime, wajib untuk sistem safety critical. Terus critical section dan task control. Pertama tuh ada masuk CS, terus ada eksekusi autonomik, dan ada yang selanjutnya adalah keluar CS. Eksekusi autonomik memastikan data penting tidak terganggu oleh interrupt atau task lain selama operasi kritis berlangsung. Critical section adalah menonaktifkan interrupt sementara untuk menjamin eksekusi autonomik digunakan saat mengakses variabel bersama yang tidak dapat dilindungi mutex. Task suspend dan resume. Feed task suspend ada menghentikan task secara paksa. Feed task resume mengaktifkannya kembali berguna untuk manajemen mode daya dan kontrol alur eksekusi. Nah, ini ada message buffer dan stream buffer. Buffer message queue terus ke data system, message queue queue ini dari stream ke data ini ke sini nih, terus ada ke Govan Mox Web yang akan dilanjutkan ke ini. Message buffer ada menyimpan paket data variabel dengan ukuran berbeda-beda. Setiap pesan memiliki panjang independen ideal untuk protokol komunikasi berbasis paket. Stream buffer untuk aliran data kontinu. UART ADC stream mendukung trigger level yang membangun task penerima setelah sejumlah byte terkumpul, mengurangi beban CPU secara signifikan. Nah, maksud buffer itu ada paket data variabel dan sistem buffer adalah aliran data yang kontinu. Selanjutnya ada QSET dan komunikasi ESP32 SISTM32. QSET adalah memungkinkan suatu teks memonitor beberapa queue, semapur, dan buffer sekaligus. Teks menunggu pada satu queue saat set dan mengetahui objek mana yang siap tanpa polling. Itu adalah komunikasi ESP32 STM32. ESP32 sebagai master komunikasi UART atau SPI mengirim data ke STM32. FreeRTOS queue dan stream buffer menyinkronkan pertukaran secara real time microcontroller. Di sini ada ESP32 ke FreeRTOS queue set monitoring, terus ke UART ini ada SPIQ stream buffer. Nah, sini akan ke kirim data melalui UART dan SPI bus. Dan kalau STM32 itu menerima melalui QRTOS terus memproses data sensor dari DHT22 dan MQ2, terus ada output ke microSD outputnya, terus ada output lagi ke OLED atau digital display. Nah, dia akan berkomunikasi untuk UART dan SPI bus nih. Kedua mikrokontroller ini akan berkomunikasi melalui UART dan SPI bus. Nah, gimana sistem embedded dan kesimpulan multitasking FreeRTOS task independen untuk sensor DHT, MQ2, OLED, dan microSD berjalan konkurren dengan prioritas terkelola. Integrasi peripheral adalah I2C, SPI, ADC, DAC, terlindung mutex, UART, dan encoder menggunakan QRTOS. Data loading dan MCU ada ESP32, STM32, sinkron via QZ, data tersimpan ke microSD card secara real time.
Keandalan sistem, static allocation priority, inheritance, dan ESR API meningkatkan stabilitas sistem embedded FreeRTOS. Advent membuktikan efektivitasnya dalam membangun sistem embedded yang kompleks, deterministik, dan andal untuk otomasi industri modern. Nah, di sini ada contoh programnya yang ini tuh kita mulai dari ESP32 sebagai master. Ada Mensi. Nah, di sini menggunakan library Arduino H, terus ada Where H, ada Fruit PX, ada Fruit SSDI 360H, ada SPI dan SD. Nah, ini sebagai biasa tadi untuk nampilin di OLED-nya. Terus ini ada screen nih 128, terus ini ada screen 64, ada Fruit display screen width, screen height, where main 1. Nah, ini menggunakan CS-nya menggunakan pin 5, button-nya tuh menggunakan pin 4, dan LED-nya pin 2. Nah, di sini tuh ada untuk menghitung temperatur, humidity, distance, pot, MQ2, dan take value. Nah, ini ada contoh programnya akan data diterima, ini data mutex. Ada fungsi-fungsinya, ini button pin, input bootup, dan ESP LED pin output. Nah, ini memiliki delay 500 atau 0,5 second milisecond, 0,5 second. Terus ini I2C diturunkan ke 50 kHz agar STM32 slave-nya sempat merespon. Nah, ini turunkan nih where begin 21,22 5000. Nah, ini semua. Nah, setelah itu semuanya tadi dikelola oleh FreeRTOS dalam ini. Void task, ambil data I2C void parameter, permintaan I2C dengan jeda blocking minimal. Nah, ini diberi jeda agar I2C-nya tuh stabil, enggak kayak membacanya terlalu error gitu. Nah, ini semua sudah. Terus di sini platform I/O. Nah, ini tuh ya ini untuk ini platformnya ya pakai ESP biasa, dev, terus ini Arduino frameworknya. Ini monitor speednya ya 115.200. Nah, ini COM7 itu komportnya nih, pakainya COM7. Nah, ini ada lip steps-nya, ada fruit nih biar dapat ditampilkan. Terus ini STM32 nya sebagai slave-nya. Kita lihat ini dimensinya sama, sebenarnya hampir sama tadi programnya. Jangan ini menggunakan pin PA0 terus sebagai DHT pin, terus ini DHT tab-nya tuh pakai DHT22 tipenya, ini slave SDR-nya 0 kali 0,8. Terus ini ada PA3 untuk port tim, MQ-nya tuh pakai pin 4, terus DAC-nya pin 5, terus LED-nya itu berbeda. Biasanya untuk tadi itu menghitung data sensornya tuh kayak temperatur, humidity, distance, watt, MQ2, DAC value. Nah, seperti ini. Semua tadi ini. Nah, ini untuk pin modenya. Tadi tuh pin mode pot sama cam gitu input analog, dan LED-nya tuh outputnya. Jadi outputnya tuh dari ADC pin, terus ADC outputnya juga DAC-nya tuh dari output. Nah, ini semua tadi yang biasa tadi dikelola oleh FTOS, gunakan potential critical untuk mencegah korupsi data saat I2C membaca struts. Nah, ini semua sudah.
Ini adalah nilai pot 4095. Ini nah ini mungkin strut utuh ke 12 byte. Nah selanjutnya ada videonya, ini videonya. Di sini adalah percobaan yang ke-11, yaitu mana pakai potensio. Ini ada sensornya, terus ada ini sebagai tadi di program itu ESP-nya sebagai masternya. Ya ini dia masternya, ini ke slave-nya VRTOS Advance. Di sini kita menggunakan komponen OLED sebagai tampilan dan penggunaan komunikasi I2C. Terus di sini kita ada SD card, kita ada potensio sebagai trigger dari analog to digital. Di sini ada sensor MQ02 sebagai sensor pertama, dan yang kedua ada sensor DHT22, yaitu dideklarasikan sebagai sensor yang kedua. Nah, selanjutnya di sini kita juga menggunakan STM32 serta LED dan flash button nih yang kecil. Nah, di sini sudah terintegrasi dengan program yang sudah dibuat. Jadi program yang sudah dibuat itu seperti ini ya teman-teman. Terus juga platform Ion juga seperti ini. Nah, di sini juga STM Master Base Slave Pak. Master Slave. Nah, ini Slave dulu. Nah, di sini ini kita deklarasikan STM32 ini sebagai slave. Nah, makanya di sini codingannya itu STM32 sebagai slave. Seperti itu. Dah. Upload. Nah, jangan lupa di-upload. Ini adalah proses untuk uploading dari program sudah dibuat pada praktikum yang ke-11, yaitu FreeRTOS Advance. Nah, di situ apabila sudah sukses, maka lanjut untuk membuka dari program ESP sebagai master. Oke, di sini adalah program ESP sebagai master. Oke, sudah seperti itu. Nah, di sini juga ada platform IO yang sudah dibuat juga. Selanjutnya langkah selanjutnya yaitu untuk bisa mengupload dari program yang sudah dibuat. Nah, di sini adalah proses atau tampilan dari terminal VS Code, yaitu ketika kita sudah melakukan proses uploading. Nah, di sini pada ketika kita upload, usahakan juga untuk cara untuk menanggulangi error ya, kita dapat menekan tombol boot nih di sebelah sini bootnya. Nah, tampilan dari terminalnya akan seperti ini. Tuh. Dari 38, 46, ini adalah persentase dari kelangsungan kita saat proses upload. 44 hingga 100 nantinya. Nah, sini sudah 100. Nah, ini juga tertampil sukses. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada hardware yang sudah kita Jeda. Selanjutnya ini adalah langkah awal dari pembacaan yang tertampil akan tampil T itu 3,38,1 Celcius. Nah, ini humidity-nya tuh 65%. Terus ini ada DAC output-nya tuh 1,40 volt. Nah, ini SD card-nya ready. Terus ini ada I2C. pada OLED, yaitu ada temperatur dan
humanity atau kelembapan. Nah, di sini karena kita menggunakan mana taruhnya? Menggunakan DAT22 dan MQ02. Nah, di sini juga ada nilai dari potensio serta nilai dari MQ2 itu sendiri. Serta terdapat juga DAC outputnya, yaitu berupa tegangan dari DAC itu sendiri serta indikator SD card. Nih, kita menggunakan SD Oke, card. satu SD-nya tadi ready karena sudah terbaca. Nah, setelah itu adalah kita coba nih dari program yang sudah kita perbuat. Nah, di sini apabila mentok pada potensionya nilainya Ya ke 3,30 volt. Nah, itu tuh keluaran dari microcontroller. terdapat potensio 4095 dan DAC Potensionya itu maksimalnya 4905 outputnya yaitu 3,30. Terus tertampil pada serial monitor 3,3 volt. kalau saya Nah, tertampil pada serial monitor yaitu menunjukkan Nah, ini adalah where CP ini GPP request form. Tadi tekan. kalau nih kita juga klik pas buttonnya. Nah, itu data sukses masuk ke data CSVL. Nah, itu. Nah, ini sudah data yang sudah kita ambil dari yang tadi yang awal sampai akumulator tadi sudah masuk pada SD card itu. Wes toh? Oke, cukup video dari kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.